Nah, oke. Siap. Mbak Upil, mungkin sambil kita nunggu persiapan presentasinya, perkenalkan, saya Yanuar dari Aksen Studio. Kali ini akan mengantarkan materi bareng sama Mbak Upil. Pembicara kita sudah hadir di sini. Saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah hadir di acara Aksen Talks, teman-teman, tentang responsible lifestyle. Jadi Aksen Talks itu adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur, desain dalam hal sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menghubungkan keprofesian arsitektur dan desain dalam kehidupan sehari-hari dengan obrolan ringan dan kasual, mudah dimengerti oleh lingkungan luar yang lebih luas. Aksen Responsible Arsitektur lewat Responsible Lifestyle kali ini membuka ruang obrol secara privat dan intim bagi teman-teman yang tertarik mengetahui lebih jauh mengenai soal tanaman, mengetahui value di baliknya, serta gaya hidup yang beriringan. Terutama perihal bagaimana tanaman bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan bersih. Durasinya mungkin maksimal 1 jam, teman-teman, tergantung diskusinya aja. Jadi nyantai. Kebetulan teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang dipilih karena ternyata yang daftar luar biasa banyak. Ini juga gue bingung, ternyata Mbak Upil followersnya segitu fanatik ya, Mbak Upil ya. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk nanya. Nanti di kolom chat teman-teman di bawah, mulai bisa nanya dari sekarang. Kemarin juga teman-teman ada yang mulai bisa bertanya dari kolom yang kita berikan di Google Form. Jadi kita mulai diskusinya dari sekarang. Saya mau coba jelaskan dulu topik yang kita antarkan kali ini, yaitu becoming responsible lifestyle ketiga. Kali ini kita sharing beberapa value, ideas, serta tips-tips mengenai green living. Responsible kali ini fungsinya merawat tanaman yang banyak sekali manfaatnya secara tangible maupun intangible. Setelah sharing session, akan ada sesi virtual consultation bagi teman-teman yang ingin diskusi lebih jauh terkait green living dan menanam, merawat tanaman 101. Nah, tujuan dari diskusi kali ini adalah memperkenalkan tanam-tanaman dan tanaman project. Terus yang kedua, bercerita tentang green living journey, mengetahui lebih jauh soal tanaman, mengetahui value di baliknya, implementasi praktiknya, serta gaya hidup yang beriringan. Sama yang terakhir adalah berdiskusi dengan partisipan perihal Mbak Upil. Kita sudah mulai bisa diskusinya, mungkin boleh di-share screen. Iya, sebentar ya. Ini udah ada PDF-nya dari Mbak Zara. Ini ada agak gaptek nih gue. Sebentar. Nggak apa-apa, teman-teman masih bisa nunggu ya. Di sini sudah banyak banget teman-teman. Jadi saya mau ceritakan sedikit. Jadi si Aksen ini ada responsible ideas, ada responsible lifestyle. Kalau responsible lifestyle ini memang sesinya lebih intim, karena kalau misalnya responsible ideas ini kan sebenarnya lebih mengumpulkan teman-teman desainer, arsitek yang punya solusi untuk memerangi COVID atau membereskan pandemi. Kalau lifestyle ini lebih banyak virtual consultation seperti ini, makanya dari sini juga mungkin nanti di akhir sesi kita akan ada virtual tour ke kantornya Mbak Upil, ke kebunnya ya. Aman ya Mbak Upil ya? Mau ngintip sedikit dapurnya seperti apa. Kayaknya lagi berantakan banget. Terus di belakangnya itu monstera tipe apa, misalnya kita juga akan jadi pengen lebih tahu. Gitu. Mbak Upil ketika biro arsitek kita kekurangan project, kering project, ini Mbak Upil malah kewalahan nih projectnya. Nggak gitu juga sih, Pak. UKM. Usaha kecil miliaran, nah, amin. Nggak, amin. Amin dong. Ini banyak yang denger loh. Ya, semoga menjadi doa ya. Ya kan itu kan doa. Oke. Itu PDF-nya udah di. Udah. Maaf teman-teman. Kita mungkin sambil, soalnya materinya bagus banget, sayang kalau misalnya nggak ke full screen. Tadi ada bermasalah ketika full screen.
Jadi harapannya dengan materi yang disampaikan ini Jumat teman-teman lebih berfaedah. Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah. ini kebanyakan teman-teman saya lihat lagi pada di rumah ya, mungkin belum pada ngantor. Kayaknya cuma kita doang nih yang ngantor nih. Iya, Nih, Aksen dia soalnya rajin jobnya banget ya. banyak, jadi ya di kantor deh. Doa kan? Amin. Yo, ada klien gue cuy, ada sih, ada Delia, ada klien gue. Halo Delia. Mbak Delia lagi di mana nih Mbak Delia? Lagi sudah join ya. Thank you udah join. Wah ini banyak banget ternyata ya yang join. Alhamdulillah. Kalau gua approve ini lebih banyak lagi loh, Pel. Iya, Ini yang gila di ya. sini yang kita bener-bener coba sharing. Kita saring sedikit. Oke. Oke. Udah bisa, Pel? Di share screen PDF-nya? Udah keluar kah? Boleh di share screen? Di full screen, sorry. Ini udah full. Oke. Tampilannya nggak full di situ? Mungkin lu nge-share screen yang salah mungkin ya. Ada beberapa. Ini udah full kok. Ini pakai PDF. Iya, di kita belum. Lu pakai satu layar apa dua layar ya, Phil? Pakai satu layar. Oke. Mungkin pas recording Mbak Zara boleh digeser si viewersnya sebelah kiri aja ya, supaya yang sebelah kanan ini tab-nya nggak kebaca. Ini udah full belum? Belum. Di gue sih udah full. Ya udah nggak apa-apa. Siap Mbak Upil, dimulai aja nggak apa-apa. Ya, sebelumnya terima kasih banget buat Jo Yanuar dari Aksen udah kasih kesempatan saya buat bergabung, buat dikasih ruang, buat diskusi. Jujur sih pertama itu dikasih tahu pas di WA tuh happy banget. Karena siapa sih yang kenal sama Yanuar ya nggak sih, arsitek terkenal se-Bandung Raya. Oke. Nggak, lu doang itu, Pil. Iya. Tab orangnya geser. Nah, itu dari Mas Patrick Indrajaya katanya. Di full screen, Kak, yang di pojok kiri atas, cenah. Mana sih? Apa sih? Itu yang tab di bawah X itu kali itu. Di bawah X. Wait. Tab orang geser ke kanan. Siap. Ya udah nggak apa-apa, Pil. Sambil jalan udah aja. Semua. Oke, aman lah. Iya. Yang penting materinya aja. Nggak apa-apa. Yang penting sampai ya. Tapi nggak keganggu nggak sih? Ya, oke. Mbak Upil, untuk sesi pemaparan ini kurang lebih kita kasih waktu berapa 20 menit ya. 20 menit ya. Nanti habis itu kita coba tanyakan pertanyaan dan diskusi lebih lanjut sama teman-teman yang sudah hadir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, bingung juga nih mau cerita apa ya. Jadi sebetulnya gini, perkenalkan dulu deh. Aku Adawiyah Riwan dari Nanam Tanaman, tapi orang-orang biasa panggil aku Upil. Jadi senang banget diminta Yanuar untuk ngobrolin masalah responsibility ya itu ya. Terus aku mau jelasin juga soal apa ya, soal nanam tanaman dari mulai dari kenapa tanaman gitu kan. Jadi gue jujur gue grogi. Jadi gini, sebetulnya itu tarik adalah nafas dulu aja, nggak usah dulu, santai aja. Jadi sebetulnya gini, jadi sebetulnya itu suka sama tanaman itu bermula tuh dari hobi. Jadi dari hobi biasalah sama kayak orang-orang mengoleksi, mungkin lo Harley dan yang lain, mungkin motor atau sepatu buat cowok-cowok, sepatu-sepatu yang sampai Jordan segala macem. Nah kalau gue kebetulan yang gue koleksi adalah saat itu tanaman gitu. Gue mulai dari, sebetulnya udah agak lama, tapi karena ada sosial media, jadi apa yang kita lakukan pengen kita sharing kan, namanya juga sosial media. Nah mulai dari situ itu mungkin di tahun 2016 lah ya, mulai Instagram juga udah mulai hits dan kala itu masih ada pad ya. Terus mulai dari tanaman itu gue nge-share, ternyata dari tanaman itu gue ngerasa bahwa gue lebih, apa yang gue rasain tuh lebih ke
ke batin loh, kayak kesenangan batin. Gue ngerasa gue melihara tanaman itu gue merasa gue happy. Mungkin sama kayak kita ngoleksi jam dan lain, kita kalau kita sampai punya, sampai kita bisa ngerawat itu kita seneng. Sama juga tanaman, cuman bedanya kalau tanaman ini adalah sesuatu yang benda hidup gitu, sesuatu yang bisa tumbuh, yang bisa kita rawat. Dan ternyata dengan seiringnya jalan, ternyata dengan kita merawat tanaman, dengan mengoleksi tanaman itu penuh dengan impactful gitu kan. Karena mulai dari awalnya hanya pengen supaya sebagai alat dekorasi di rumah, dan seiring jalan tanaman sendiri itu ternyata lama-lama banyak juga nih yang suka gitu. Kebetulan saat itu kenapa gue sampai akhirnya bikin serius si tanaman itu menjadi, gue jadiin brand nanam tanaman. Awal mulanya itu berawal dari keresahan gue sendiri. Gue itu waktu itu 2016 masih ngantor. 2016 itu gue masih ngantor dan gue ngerasa kala itu gue dapet tanaman tuh menurut gue susah banget. Beli di marketplace kan dulu belum sebanyak kayak sekarang. Terus kalau gue beli di tempat pinggir jalan gitu, kalau gue di pinggir jalan gue ngerasa kesusahan sama parkirnya susah. Terus gue cuma bisa di hari Minggu ketika weekend doang gitu. Akhirnya gue ngerasa mungkin gak sih di luar sana tuh banyak orang yang sebetulnya pengen tanaman juga, tapi dia kesulitan kayak gue juga. Jadi gue gak ada waktu. Terus gue pengennya kayak gue beli tanaman tuh kayak gue pengen beli baju atau beli barang lain yang gue tinggal klik-klik aja di marketplace atau di Instagram. Gue tinggal klik, gue bayar, terus barang yang gue pengen sampai. Akhirnya gue ngerasa tanaman juga harusnya bisa kayak begini nih. Kala itu sih mungkin sudah ada online shop yang jual tanaman, tapi nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi gue bermula, kenapa gue bikin brand nanam tanaman, karena gue suka. Terus ya itu, karena gue ngerasa gue kesulitan buat dapat. Akhirnya gue mikir banyak juga nih orang pasti yang pengen tanaman sebetulnya, tapi mereka kesulitan juga. Akhirnya gue bikin tanaman. Gue sebetulnya kayak ngasih problem solve ke diri gue sendiri, dan gue anggap di luar sana tuh banyak orang yang kayak gue juga pengen punya tanaman tapi kesusahan. Kucing juga lagi. Terus ya kayak gitu. Terus akhirnya gue bikin nanam tanaman. Saat itu gue iseng doang, karena gue juga kebetulan background gue masih ngantor. Gue kerja di salah satu agensi di Jakarta yang kerjaannya tuh ngurusin brand orang. Kala itu gue lagi handle adalah salah satu handphone di Indonesia. Gue kebetulan jadi digital manager di salah satu PR agency yang emang gue ngurusin brand orang banget. Jadi gue gak asing sama sosial media, sama YouTuber, sama campaign di sosmed. Itu kerjaan gue tiap hari. Sampai akhirnya gue ngerasa ya udah gue bikin aja brand nanam tanaman ini menjadi sebuah brand selayaknya gue nge-handle brand orang. Cuman bedanya kalau gue ngurusin brand orang itu gue digaji. Kalau ini gue nge-handle si nanam tanaman itu as a brand kala itu. Tapi tidak hanya karena gue bermula tuh dari gue hobi, karena gue seneng. Niat gue tuh bukan mencari duit kala itu. Enggak, gue gak sama sekali buat gue mau cari kayak nargetin sebulan mesti berapa. Enggak ada, karena gue pure dari gue seneng sama barang ini. Gue sosialisasikan di sosmed, ternyata orang yang nonton sosial media gue pun mereka merasakan apa yang gue rasakan. Mereka tuh kayak, kok seneng ya ngeliat ijo-ijo gitu, kok seneng ya ngeliat lo ngepost tanaman yang daunnya tumbuh, terus lo kelihatan seneng. Itu ternyata follower gue yang gak banyak itu, mereka juga banyak yang seneng. Itu sih, itu yang bikin buat gue bermula dari situ, sehingga ya udah sampai sekarang deh gitu. Oke. Terus, nah ternyata dari si nanam tanaman itu ya, menurut gue gini, kalau gue melakukan sesuatu, misal gue punya brand atau gue jualan gitu ya, menurut gue tuh harus sesuatu hal yang memiliki
memiliki impactful buat orang lain. Kayak kita, misalnya gue inget gue pernah baca salah satu motto tuh tentang business is people. This mean that we are here to make someone life better. Jadi ketika kita bikin brand atau kita mulai sesuatu bisnis, bikinlah sesuatu yang memang itu membuat hidup orang menjadi lebih mudah. Kayak Aksen bikin kantor arsitek, berarti kan lo memudahkan orang-orang untuk yang bikin rumah, kayak gitulah ya. Si nanam tanaman pun begitu. Jadi gue jadi pengennya tuh orang tuh kalau orang pengen tanaman mau apa, gue bisa membantu supaya orang itu nggak kesulitan, lebih ke situ sih. Nah ini beberapa contoh si tanaman itu. Nah sebetulnya apa sih bedanya si nanam tanaman dengan tanaman-tanaman di pinggir jalan? Kalau gue dapet tanaman di pinggir jalan itu dapetnya tuh kayak kotor gitu ya. Gue nggak seneng, tapi akhirnya gue ngerasa kenapa gue nggak bikin tanaman itu jadi kayak bunga, floris gitu. Jadi sesuatu itu punya value lain. Memang sesama-sama tanaman, tapi ketika orang menerima kondisinya tuh udah cantik, di packing rapi. Jadi kayak kita tuh terima bunga. Nah si yang penerima tanaman pun pasti akan happy gitu. Happy karena tanaman yang diterimanya itu udah cantik, udah siap display di rumahnya sebagai bisa jadi interior, bisa jadi penghias buat di meja kerja gitu sih ya. Terus ini Instagram teman-teman. Sebetulnya mungkin sekarang tuh udah banyak banget sih ya online shop yang jual tanaman, gak cuma tanaman. Cuman ya seneng sih bahwa berarti pasar market untuk tanaman itu sendiri ternyata seberkembang itu dari 2016 ke sekarang 2020, kayak 4 tahun itu berjalan sangat pesat banget. Tadinya kayak cuman bule-bule doang nih yang main tanaman plant gini, sekarang orang kita udah banyak banget muncul online shop baru. Menurut gue itu menandakan bahwa pasar tanaman itu sebetulnya sangat menggairahkan, karena selama orang hidup kayaknya pasti mereka butuh tanaman. Selama mereka bikin rumah juga pasti ada tanamannya, ya nggak sih? Ya nggak sih, Jo? Iya. Ya gitu. Apalagi sekarang ya, orang pada WFH nih. Iya gitu, WFH kita bahas milioner baru yang jualan tanaman. Iya, gitu. Nah ternyata dari segi si tanaman itu sebagai hobi doang bikin kita seneng, bisa bikin sebagai penghias interior, sebagai penghias rumah, taman, landscape, dan lain-lain. Ternyata kalau misalnya kita, setiap orang tuh misalnya mereka berinisiatif untuk tanam pohon sendiri atau tanaman sendiri. Lo bayangkan setiap rumah tuh hijau. Sekarang kan polusi juga udah parah banget ya nggak sih? Maksudnya kendaraan dari industri, aneka industri, rumah, segala macam, polusi itu udah tinggi banget. Jadi gimana caranya gue melakukan hal yang menurut gue adalah hobi iseng-iseng, ternyata dengan gue berhobi tanaman itu ya memang bisa menciptakan oksigen gitu loh, oksigen sendiri. Jadi gue ngerasa dari tanaman itu secara kesenangan jiwa gue dapet, gue secara dekorasi rumah pun gue dapet, dan ternyata ya emang sekeren itu. Maksudnya dengan lo bercocok tanam, lo udah membantu menyelamatkan bumi dengan menghijaukan bumi semampu lo gitu. Itu jadi emang kayaknya tuh semua segi menurut gue tanaman tuh kayak dapet gitu, gak cuma cantik doang, tapi lo menyelamatkan bumi melalui hobi yang lo senengi dan gak murah gitu, gak mahal, murah meriah gitu. Nah ini contoh monstera yang selain itu juga monstera itu kan bisa jadi konten tuh ya kan, anak sekarang semua budak konten nih. Selain tadi yang gue sebutin kegunaan tanaman, sekarang udah beralih fungsi menjadi salah satu properti konten. Mungkin para fotografer, para content creator ini udah butuh banget sih sama yang namanya tanaman, apalagi si monstera ini yang hits banget gitu. Nah, selain tadi gue sebutin, gue juga beberapa kali bikin namanya nanam tanaman workshop. Itu sebetulnya bikin workshop itu karena permintaan follower mereka yang
Kak, ada dong bikin workshop, saya mau tahu cara merawat tanaman yang bener tuh gimana, cara supaya nggak mati, cara memperbanyak, semua kayak gitulah. Akhirnya karena seiring permintaan yang lumayan banyak, akhirnya gue sempat bikin kayak rutin gitu, kayak 3 bulan sekali gue bikin workshop, dan alhamdulillah juga setiap bikin workshop tuh selalu full seat, dan itu gue benar-benar ngajarin para peserta bagaimana sih sebetulnya cara ngerawat tanaman supaya tanaman itu nggak mati, supaya tanaman itu bisa berkembang biak gitu. Ini beberapa kegiatan yang gue lakukan, dan ini tuh ternyata emang sangat menyenangkan. Mereka mungkin mereka itu sama kayak gue, jadi mereka sangat senang sama tanaman, sehingga mereka juga ikut join ke workshop tuh ya happy banget gitu loh. Kayak lo ngurusin pet, mungkin kalau orang yang suka anjing, suka kucing, yang ngurusin tanaman sih se-happy itu gitu. Apalagi kalau sampai si tanaman itu dari kecil terus lo urus bisa jadi gede, tumbuh daun satu aja tuh udah bikin batin kita happy banget gitu. Ini beberapa contohnya pesertanya, dan dari sini pun yang gue dapetin adalah selain gue seneng, gue juga bisa dapet networking, karena rata-rata dari mereka itu dari aneka macam profesi, dari yang kerja di majalah, kerja di radio, jadi dokter, jadi banyak lah kayak gitu. Jadi aneka profesi ikut, jadi secara nggak langsung bikin networking juga makin banyak. Ini ada istrinya Bena Kribo segala macam gitu. Nah ini gue waktu itu bikin workshop di salah satu apartemen di BSD, karena dia baru opening, terus dia ngajakin kita kerja sama, gue bikin workshop, dia kasih gue tempat di salah satu apartemen di BSD gitu, sebagai tools mereka untuk marketing promosi apartemen yang baru. Nah terus gue juga mau ngebahas soal tanaman itu, sekarang kan udah hits banget, dan beberapa tanaman masuk ke harga-harga yang tidak rasional. Ini contohnya, mungkin ada yang join di sini yang paham tanaman. Ini ada Monstera variegata nih yang sebelah kanan. Ini harganya sekarang udah nggak masuk akal karena harganya udah masuk mahal banget. Tapi gue orang yang senang sama tanaman, sebetulnya gue juga nggak heran sih ketika sesuatu itu menjadi high demand, banyak diminati, sedangkan stoknya nggak ada. Apalagi tanaman kan bukan produk pabrik ya, sesuatu yang lo harus tanam dari kecil terus jadi gede baru lo bisa jual. Beda hal sama barang-barang pabrikan yang bisa lo produksi massal. Tapi kalau tanaman kan nggak bisa, jadi memang ada beberapa tanaman yang mungkin masuknya itu ke rare plant, jadi sehingga dijualnya mahal. Jatuhnya sama aja kayak mungkin baju, sepatu itu edisi yang maksudnya limited gitu-gitulah, itu kenapa bisa mahal, pasti ada value lain. Kalau misalnya disambungin, gue mau bertanam aja kok mahal-mahal banget gitu, ya kan balik lagi harga tuh kan beragam, sama kayak sepatu juga kan dari mulai 500.000 sampai harganya puluhan juta, ratusan juta gue nggak tahu. Ya sama tanaman juga, mulailah dari hal yang kita mampu dulu, nggak usah yang mahal-mahal dulu. Tuh, ini beberapa kali gue dipublikasiin sama media-media. Ini sebenarnya udah lama sih, sekarang gue lebih milih belum stop dulu sih kalau ada yang mau ngeliput, karena agak repot gitu. Sebenarnya ini ya kayak gitu. Ini ada beberapa contoh hasil yang udah gue kerjain untuk pengerjaan landscape kecil-kecilan lah. Ini di perumahan Alam Sutra. Ini gue lupa di mana, Cikini kalau nggak salah, Cikini kayak gitu. Nah gue juga kayak balik lagi tadi, si tanaman itu bisa sebagai yor. Ini digunain waktu launching Samsung Galaxy Note 9 lah tahun lalu ya gitu, di Ritz. Nah ini salah satu tadi si klien gue, si Delia ngasih gue project nih, kita ngisi tanaman di Bandara Halim Perdana Kusuma gitu. Ini di kantor Jarum Sleepy.
Jadi full satu kantor itu isinya kita dekor dan sekaligus kita rawat. Karena gue baca juga nih dari beberapa artikel luar negeri. Kalau gue nemu artikel plan kebetulan kayaknya lebih asik tuh baca yang dari luar sih. Jadi ada mereka yang bikin penelitian bahwa kantor yang diisi dengan tanaman hidup itu bisa meningkatkan semangat karyawan-karyawannya untuk bekerja gitu. Dan sekarang kayaknya mereka itu para bos-bos di kantor yang sekarang di Jakarta tuh mereka kayak udah melek ya, Jakarta, Bandung udah mulai melek mereka tuh bahwa si tanaman itu bisa meningkatkan karyawan-karyawannya untuk bekerja lebih maksimal, lebih rileks, lebih orang kalau relax tuh kerja tuh kan lebih dapat gitu nggak sih insight-nya kayak gitu. Jadi beberapa perusahaan salah satu agensi gede di Jakarta juga kantornya gue handle, mereka semuanya tuh pakai di meja kantor karyawan-karyawan ya tujuannya itu untuk supaya membuat nyaman si para pekerja. Biasanya kan ada juga yang di kantornya tuh dikasih apa sih alat olahraga tuh ya, nge-gym lah, dikasih raket, apa sih, tenis gitu. Nah sekarang juga udah mulai, selain itu mereka kasih tanaman supaya para karyawan-karyawannya itu relax dan betah di kantor supaya dapat insight-insight yang bagus. Oh ini di agensi bentuk namanya, sama nih kantor desain di Jakarta, Sudirman, mereka juga pakai tanaman, semua mejanya benar-benar dikasih tanaman. Ya itu balik lagi, selain memang cantik bentukannya, ternyata si tanaman itu sendiri bisa memberikan impactful bahwa si tanaman bisa bikin orang kerja lebih semangat gitu. Nah ini di Mirum, ini di Kredivo, sebetulnya ada banyak sih, cuman ini yang gue masukin aja ya. Nah ini juga kayak coffee shop aja kan juga sekarang ya Januar pasti lebih paham lah karena secara dia juga banyak banget klien coffee shop juga pakai tanaman-tanaman hidup supaya tujuannya adalah tempat itu ya menjadi cozy aja gitu, cozy dan nyaman ditempatin, didudukin lebih lama-lama sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol, sambil meeting. Ini salah satu klien gue kebetulan si Dr. Tompi, rumahnya kalau nggak salah dia rumahnya 2-3 kafling gede banget, terus kita ngisi tanaman hidup dari depan sampai kamar-kamarnya semua full tanaman hidup semua gitu ya, sama tujuannya supaya dia bisa relax di rumah gitu. Tapi emang nggak pernah diposting sama dia, tapi rumahnya isinya tanaman semua full. Ini Henry Raymond, kalau ada yang tahu, Henry Raymond itu sutradara sih, adanya Eros Silon Seven, dia itu sutradara. Ya ini beberapa klien random nih, banyak gitu. Gitu. Nah ini klien-klien gue, ini klien-klien. Udah deh, ini coffee shop sebenarnya gue masukin aja nih. Ada nambah terus sih kalau coffee shop. Gitu deh, udah cukup sih kayaknya. Siap. Pertanyaannya ini juga lumayan membanjiri kolom chat nih ya. Gue coba tanya beberapa. Gini, saya coba klasifikasi ya Mbak Upil dari ada beberapa klaster pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Mbak Upil. Ini saya coba rangkum. Ini pertanyaannya mirip-mirip dari Anti Bazar dan Ega Wisnu. Saya coba bacakannya. Masalahnya kita kan bukan tinggal di kebun gitu ya. Kita tinggal di office yang lantai 11, kita tinggal di kamar atau katakanlah rumah yang sangat kecil sehingga si halamannya tidak luas. Mungkin saya coba bacakan pertanyaannya. Ini dari Anti Bazar. Gimana sih sebenarnya kalau misalnya kondisi rumah kita itu nggak ideal? Misal tidak menghadap timur, tidak punya akses matahari yang cukup. Terus dilanjut ke pertanyaan dari Ega Wisnu, yaitu minta rekomendasi tanaman untuk merawat di indoor kantor, karena kantorku lantai 11 dan AC-nya sentral, tapi masih ada cahaya matahari sih. Nuhun pisan. Oke, kalau untuk tanaman ini pertanyaannya pasti seputar tanaman ya. Ya, jadi ini sesi pertama itu tentang bagaimana merawat tanaman atau membuat tanaman, memilih tanaman di ruangan yang tidak ideal. Oke. Jadi gini, sebetulnya tanaman itu kan ada beberapa macam. Ada yang dia maunya full direct sun seperti kaktus.
Ada yang maunya itu memang low light kayak peace lily, kayak bisa sansevieria. Jadi kondisi nggak ada matahari pun mereka bisa hidup. Tapi ketika mereka dibawa ke tempat yang direct sun atau panas banget, mereka akan mati. Jadi pertama kamu harus pinter-pinter mana sih tanaman yang bisa di matahari, mana sih tanaman yang nggak bisa di matahari, mana sih tanaman yang bisa di AC, mana sih tanaman yang harus rajin-rajin di rolling. Jadi kalau misalnya mau itu dari mana pilih infonya? Apakah dari tanaman menyediakan si tabel klasifikasi tanaman tersebut? Kalau dari gue sebetulnya ada, tapi kalau kalian mau googling pun itu pasti akan ada sendiri gitu, banyak banget, apalagi kalau di Pinterest. Sebetulnya, tapi gue juga bingung sih, mungkin media di Indonesia itu belum sampai segitu, tapi kalau di media-media bule itu udah sedetail itu, sampai detail banget gitu. Tapi kalau di Indonesia baru sampai di dekorasi aja, mereka belum sampai tahap sampai yang lightingnya gimana, gue belum baca sih, atau gue belum baca, tapi emang gue belum nemu. Nah kayak gitu, lo kalau misalnya mau yang mataharinya nggak ada, lo bisa pilih Pisili atau si sansevieria. Kayak kantor gue waktu itu mataharinya nggak dapet, tapi cuma dapet sore. Itu akhirnya gue pakai pilih sansevieria, nggak apa-apa tuh, hidup-hidup aja sih. Gitu. Atau apalagi ya, kalau kaktus nanti dia bakal banyak ya, sansevieria lah paling aman. Oke. Oh sama tadi tempatnya terlalu kecil ya? Ya, kalau misalnya rumahnya nggak ideal nih, nggak ada tidak mungkin sedikit matahari ya, tidak hadap timur gitu. Misalnya hanya bagian jemuran doang, tapi pengen sesuatu yang hijau-hijau gitu. Karena seperti yang lo bilang ya, yang hijau-hijau tuh sebenarnya menghilangkan stres lagi, ya nggak sih? Dan konten juga. Benar. Iya bisa, sebetulnya gini, yang rumahnya nggak kena matahari full, yang penting tuh ada matahari sedikit, itu tanaman tuh masih bisa hidup. Kalau yang jenisnya indoor ya, kita kan ngomongin indoor nih, itu bisa hidup kayak jenis serigading, jenis sansevieria, itu masih bisa hidup banget. Masih aman lah, kalau selama kita jemur baju masih kering, berarti tanaman masih bisa hidup gitu. Oke. Ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai isi bisnisnya dari Mas Nurman Sambodo. Ini dari email kemarin dan kita ini pertanyaan menarik. Bagaimana cara agar tetap konsisten semangat, tidak hanya sekedar hobi tren kekinian? Karena saya memulai dari tren ini belum kekinian justru. Saya mulai dari justru saya menjual ini karena dari keresahan saya tidak ada orang yang menjual secara online, sehingga saya menjual tanaman secara online. Karena keresahan saya sendiri, gue susah banget nih dapet tanaman online, gue mau yaudah deh gue aja yang jual gitu. Akhirnya kayak gitu. Supaya gimana caranya tetap konsisten adalah yaitu kita dituntut untuk kreatif. Kayaknya kalau zaman sekarang siapa yang tidak bisa beradaptasi, dia yang akan kalah, ya nggak sih? Jadi mau bisnis apapun tidak hanya di tanaman, kita dituntut untuk kreatif, termasuk ya arsitek pun harus paham kebutuhan manusia saat ini tuh apa, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ya apapun saya rasa kalau tidak hanya bisnis di tanah, mau makanan, mau baju, apapun ya kita dituntut untuk kreatif, kita dituntut untuk up to date, apa yang manusia saat ini butuhkan itu yang kita sajikan, supaya ya jangan sampai orang butuhnya apa, kita jualnya apa, ya nggak ada pasarnya gitu. Gitu sih. Siap. Mas Nurman mungkin pertanyaannya sudah mewakili dan bisa terjawab ya Mas Nurman. Saya coba tanya ke pertanyaannya lain. Ini banyaknya sebenarnya teknis ya, Mbak Upil. Mungkin Mbak Upil juga bisa pilihin. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin teknis banget ya, menurut gue susah banget ya. Jangan yang susah, udah sore nih. Okay. Tapi ini antusiasnya luar biasa sih, ternyata memang di rumah pada ngurusin tanaman nih. Iya, jadi ditambah ada WFH ini nih. Karena kebetulan yang gue pegang ada tanaman, gue ngerasa bahwa mungkin orang-orang juga ngapain lagi ya di rumah doang, nggak ke kantor, nggak kemana-mana, orang akhirnya nyari kesibukan, salah satunya ngurus tanaman. Mungkin nggak hanya tanaman sih, orang mungkin masak, sepedahan sekarang ya kan, siapa yang nggak punya sepeda sekarang ya, semua orang punya beli sepeda ya kan. Iya. Kayak gitu sih. Nih, coba kita baca. Ini dari Mbak Widiani ya, ini senior
saya arsitek nih, kemarin jadi moderator di diskusi arsitektur. Halo Mbak Widi, terima kasih sudah join, seneng banget. Halo. Saya coba tanyakan ya. Mbak Widi nanya, fungsi sabut kelapa di pot itu apa? Itu yang kedua. Terus yang kedua, gimana cara supaya tanaman tidak ada serangganya, seperti semut kecil di bawah pot atau serangga-serangga putih? Boleh nggak sih disemprot baygon? Oke. Si serabut kelapa itu sebetulnya adalah fungsinya sebagai cover supaya tidak kotor. Ya, ada gue jadi kayak workshop banget, kayak workshop tanaman jadi. Oh ternyata lu teknis, jago banget. Ini gue tuh melindungi lu supaya nggak teknis-teknis banget. Ternyata lu jago jawabnya. Ya. Jadi si tanaman itu dikasih coco fiber atau serabut kelapa itu adalah kamu bisa ganti pakai batu sebetulnya ya. Cuma kalau batu itu kan lama-lama dia bakalan kotor. Atau lebih ke visual aja, sukanya mau batu atau mau di coco fiber itu sama aja. Tapi si coco fiber itu karena dia adalah dari kelapa, banyak kandungan mineralnya, itu sangat bagus untuk si tanaman. Jadi sebagai pupuk alami sebetulnya. Dan kedua, supaya kalau kita nyiram, kalau untuk di indoor, gue ada contoh tanaman kebetulan. Tadi gue nggak pakai sabut kelapa nih. Oh, yang monstera pakai. Nih kalau kita nggak pakai sabut kelapa kan jadi bakal kotor. Gue langsung teknis tuh. Nah kalau pakai coco fiber itu nggak akan kotor, jadi sebetulnya fungsinya itu, jadi tidak kotor sama mengandung banyak mineral alami sehingga cocok, bagus untuk tanaman. Terus tadi apa lagi selain itu? Pertanyaan kedua adalah, maaf tadi dari Mbak Widi. Binatang. Oh ya itu semut. Gimana sih sebenarnya? Semut gini. Sebetulnya kalau di mana kita pelihara tanaman, binatang tuh pasti akan ada. Karena kan tanaman-tanaman itu kan ada membentuk ekosistem baru. Di mana kalau ada ekosistem baru itu pasti ada yang namanya hewan-hewan, entah itu cacing, entah itu kaki seribu, entah itu samut. Itu pasti ada sih. Dan menurut gue, jadi ketika kita melihara tanaman, kita nggak boleh menolak kehadiran mereka karena pasti akan ada keong gitu. Nah, cara mencegahnya adalah kita harus rutin ngebersihin. Kalau emang kita mau ngebersihin, ngebuang ya buang. Tapi ada beberapa orang pecinta serangga yang kalau ketemu serangga nggak boleh dibuang, nggak boleh dimatiin. Itu balik lagi sih ke orang-orangnya. Siap. Kalau oke sih kalau serangga asal jangan cicak aja. Nah, iya kan, balik lagi kan kalau kayak gitu. Jadi sebetulnya itu ya mereka akan ada gitu, nggak bisa kita hilangkan. Kalau misalnya mau di baygon, it's okay, nggak apa-apa sih tanaman di baygon, nggak apa-apa. Cuman kita membunuh serangga aja. Gimana Mbak Widi jawabannya? By the way lagi miara apa nih, tanaman apa di rumah Mbak Widi? Tanaman apa? Pokoknya yang gampang di Kita di belakangnya ada tanaman. Propagandakan. Iya sama sih, gue juga sebagai kita sibuk ya, monstera, sirigading, sansevieria ya, yang simpel-simpel aja gitu, yang simpel, nggak diurus tiba-tiba udah gede aja gitu. Semangat ya, mudah-mudahan tips and triknya bisa melanjutkan hobinya Mbak Widi untuk terus bertanam, bercocok tanam ya Mbak Widi ya. Thank you. Siapa ini ada pertanyaan menarik dari Mas Mulyana Darojatun. Apakah tanaman-tanaman di dalam tanaman melalui proses breeding untuk memperbanyak variasi dalam jenis yang sama? Warna, bentuk, ukuran, atau gimana? Nah mungkin di sesi akhir bisa walkthrough, dilihatin ke Mas Mulyana bahwa serapih itu loh breedingnya si nanam tanaman ini. Jadi kalau di tanam tanaman itu dibagi dua. Satu memang kita yang perbanyak sendiri di kebun, ada kebun sendiri. Sama satu lagi kita bekerja sama beberapa petani. Karena kebun kita sendiri nggak bisa nampung gitu. Jadi kita bekerja sama dengan petani dan hitungannya jadi kita memperdayakan petani-petani yang udah saya kenal. Jadi mereka hanya mereka menanam atau memproduksi tanaman yang memang mereka distribusikan ke nanam tanaman gitu. Jadi memang dibagi dua, ada satu kita rawat sendiri, satu di handle oleh para petani rekanan-rekanan kita. Oke, nah Pil, ini pertanyaan dari gue personal ya. Dari zaman dulu orang tuh koleksi ya, dan kalau di bisnis itu namanya monkey business. Monkey business itu ada memainkan supply dan demand. Jadi seperti lu bilang bahwa tanaman itu bukan diproduksi di pabrik, jadi selalu supply-nya terbatas. Mungkin yang cacat, abnormal, albino itu yang makin aneh, makin mahal kan. Jadi dibuat-buat ceritanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin segala sesuatu yang mahal, tanaman, itu kan dari zaman bokap-bokap udah tahu yang bonsai. Iya, gitu. bonsai.
gelombang cinta gitu ya. Gelombang cinta. Iya sih. Nah itu kan kalau menurut gue sekarang harganya juga sangat jauh banget dibanding dulu gitu. Nah, dulu bisa 200 juta iya ya. nggak sih? Itu kan, Sekarang 3 itu kan sesuatu yang diciptakan, makanya namanya Aha. monkey business. Nah, Mm-mm. apakah lu ada bagaimana caranya lu membuat si katakanlah harganya tetap stabil atau katakan lu membuat tren baru supaya harganya supaya tetap affordable lah, karena ya menurut gue ya yang namanya tanaman itu kan sebenarnya bisa dinikmati semua orang, bukan segala sesuatu yang mungkin mewah gitu, karena ini makhluk hidup. Iya. Iya, itu yang sekarang terjadi karena demand-nya tuh tinggi sekali, sedangkan si tanaman yang langka-langka itu diproduksinya tuh lama gitu, mesti ditanam. Ada yang mereka tuh dari biji, jadi nggak bisa beranak, nggak bisa di propagation secara mudah gitu. Okay. Terus abis itu untuk gue ya balik lagi sih, kita tuh mau melihara tanaman itu mau jenis yang gimana gitu. Kalau misalnya kita cuman pengen kayak ngoleksi yang mahal-mahal, sebetulnya balik lagi sih ke orangnya, ya silakan aja, nggak apa-apa cari ke ujung dunia sampai harga ratusan juta, kalau emang dia mampu beli ya nggak ada masalah sih. Tapi kalau gue jatuhnya gue sebagai pemain, sebagai seller, gue juga sebetulnya gue kesusahan juga kok sama barang-barang yang mahal itu. Jadi gue menyediakan produk-produk yang harganya affordable, yang emang gue bisa kembang biakin sendiri, dan itu pasarnya masih tinggi sih. Jadi kayak ngapain gue jual barang yang harganya 20 juta tapi cuma ada satu, mendingan gue jual yang harga 40.000 tapi gue sustain tiap hari 1000-an piece gue bisa jual gitu. Yang dibilang mahal tuh berapa sih, Pil? Yang lu bilang kayak Monstera apa tadi? Monstera variegata mungkin sekarang bisa di angka, yang paling mahal itu kayaknya janda bolong yang varigata, mungkin gue terakhir baca di 65 juta ya satu daun. Menurut gue itu emang dihitung per daun ya berarti ya? Iya, hitungannya per daun, dan menurut gue itu nggak masuk akal. Tapi selama ada orang kan jual beli itu kan akad ya, selama si penjual sama si pembeli sepakat, sebetulnya nggak ada masalah sih. Jadi ya sah-sah aja gitu. Cuma kalau misalnya nanti ternyata harganya menjadi turun, ya balik lagi, itu kan tren. Jadi tren itu pasti up and down, jadi ya udah biarin aja. Tiap tahun pun akan terjadi hal seperti itu, tapi yang sustain ya tanaman ya itu lagi gitu. Iya. Nah, kalau secara bisnis kan gue baca bahwa lu retain ya, lu mensuplai penyewaan tanaman ini ke beberapa company besar. Nah, terus ternyata ketika diharuskan WFH, ternyata demand tuh gede banget ya untuk orang yang tinggal di rumah gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah tren tanaman ini akan lama, Pil? Dan menurut lu akan berapa lama sih si tren tanaman ini? Atau malah ya new normal, orang terbiasa dengan tanaman? Iya, kalau menurut gue sekarang pun jatuhnya gue nggak bisa nerka sih ya. Maksudnya gue nggak bisa kayak pasti nih tanaman akan gini-gini, gue nggak. Tapi maksudnya secara ramalan gue, kasaran gitu, menurut gue ini akan menjadi sebuah kebiasaan orang-orang, karena jatuhnya tanaman itu tidak hanya sebagai hobi, tapi seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang udah serba digital, serba sosial media, mereka menggunakan tanaman itu sebagai ajang mereka untuk publish dirinya, untuk pengakuan dirinya, gue tuh sekarang udah suka tanaman loh, udah sejauh itu, tidak hanya sebagai alat untuk dekorasi rumah aja, kalau menurut gue. Jadi menurut gue setelah WFH pun tetap akan peminatnya tetap tinggi, tapi mungkin tidak sebanyak seketika WFA, karena WFA kan semua orang di rumah mau ngapain lagi gitu. Kayak mungkin orang nonton video gitu, kalau di rumah aja kan pasti jumlah waktunya akan lebih banyak dibanding ketika dia bekerja di kantor. Gitu sih menurut gue. Siap. Tapi juga sama ini, dengan adanya WFA ini nggak banyak sih, ada beberapa orang yang kontak ke gue, mereka sampai ngerubah desain rumah. Ini sebetulnya agak lucu ya, mereka sampai ngedesain rumah, jebol rumah, supaya gimana caranya rumah itu ada diisi oleh tanaman, supaya pencahayaan dan penyiramannya itu bisa dikontrol. Jadi mereka udah sampai setahap, orang kan se-expert itu ya? Iya, berarti mereka udah buang duit kan, sampai ngejebol rumah supaya rumahnya itu ada tanaman gitu. Wow, keren banget. Kalau di Bandung tuh, mungkin Bu Widi juga tahu, Pak Dedi itu rumahnya, jadi dirambatin sirih gading nggak salah dari bawah ke atas, jadi itu dapat EI Award tuh. Keren banget memang. Mungkin Mas Jiwa juga tahu.
Iya. Mas Jiwa mana nih? Mas Jiwa udah join belum sih? Mungkin bisa speak up mengenai si Nanam Taman Project nih. Apa aja yang dikerjakan, terus Jiwa tuh pasti diem. Sip. Phil, ini kalau teman-teman yang pengen memulai di sini, tolong kasih top 5 tanaman yang menurut lo paling mudah dipelihara, apa aja sih? Oke, kalau misalnya paling mudah itu, pertama Sansevieria udah pasti. Sansevieria, kaktus. Sansevieria karena dia bisa di AC, bisa di outdoor, bisa di indoor, kamar mandi, low light, ada Rexan, itu bisa semua. Dan harganya juga murah, mulai dari yang kecil sampai yang gede, itu masih masuk lah ya ke kantong semua orang. Terus kedua, mungkin lo bisa coba janda bolong, itu dari jenis dari Monstera juga, itu juga murah. Dan gampang, bisa di air, bisa di media tanam, bisa di air aja hidup. 3 itu sirih gading. Sirih gading tuh ada banyak banget jenisnya, lo bisa mainin di macam-macam. Ketiga di kaktus, karena kaktus itu cocok banget buat kita-kita yang justru pengen tanaman tapi gue malas nyiram atau gue lupa, itu bisa kaktus karena kaktus nggak boleh sering-sering disiram. Satu lagi apa ya? Satu lagi bolehlah Pakis oke nggak, Phil? pakis. Kalau di Bandung mungkin pakis oke lah. Pakis oke lah, tapi dia masih di luar kan. Tapi Iya, oke iya. lah. Ini soalnya pertanyaan dari Mbak Diana Monce nih, punya Airbnb paling bagus se-Bandung. Halo Mbak Monce. Oh, iya. Beliau soalnya nanya nih, pakis Brazil oke nggak nih? Kayaknya buat di BNB ya Mbak Monce ya? Boleh lah, boleh. Kalau Oke, kayaknya oke. kalau di Bandung itu justru lebih enak deh ketimbang Jakarta. Oh, ya? Jakarta itu kan panas banget. Kalau panas banget, kalau hujan gede banget. Itu justru banyak banget tanaman yang di Bandung itu sehat luar biasa. Ketika dibawa ke Jakarta nggak bisa. Kayak sukulen aja di Jakarta susah banget. Di Bandung kan Oh gitu. gila bisa beranak pinak gitu. Jadi kayaknya Kalau di Bandung itu AC-in udah gimana, Phil? apa? Ah, iya. Kalau di AC-in tumbuh nggak? Tapi kan kita kayaknya nggak full 24 jam AC dong. Oh gitu. Kalau once ketika AC kita matiin kan ngap tuh, pengap, Iya, kasihan iya. mereka pada pingsan. Kayaknya menurut gue Bandung itu salah satu kota yang buat tanaman itu udah paling cocok sih. Pasti sehat, lu nanam apa aja lu pasti hidup. Jadi lu nggak, kalau si Yanuar nanam Monstera saya mati sih, salahin Yanuarnya tuh. Orang gue cuacanya aja udah misalnya. mendukung. Udah ideal ya. Iya. Oke. Gimana Mbak Monce, cukup menjawab nggak? Mungkin minta rekomendasi lagi supaya Airbnb-nya makin makin hits nih. Iya nih, jadi makasih banyak ya Mbak, aku senang banget loh share-nya. Ya. Nah, kalau Terima menurut kasih. aku emang tanaman itu salah satu yang bikin interior jadi lebih seger ya. Jadi Iya betul. kayak semacam experience juga ya nggak sih? Tamu-tamu foto belakangnya tuh Iya. merah apa kayak gitu, seru. Makasih Seru ya. banget ya. Jadi ketika punya hotel, punya penginapan itu jadi value lebih. Benar. Ya, jadi kita menawarkan kenyamanan, menawarkan interior yang bagus. Jadi kita nggak usah, ya semua orang sekarang butuh konten gitu. Mereka tidak hanya ngerasa nyaman, tapi mereka juga butuh tempat spot-spot yang bagus. Jadi salah satu tanaman itu fungsinya sudah sejauh itu gitu. Ya kan Mbak, betul nggak? Bener banget. Iya, jangan-jangan nanti Monstera jadi status sosial gitu. Gue orang kaya nih, daunnya ada 3 misalnya gitu kan. Oh bisa jadi begitu. Karena ada beberapa Iya nggak orang sih? yang hanya, bisa jadi Nih sih, janda karena bolong gue nih, awas hati-hati gue punya 5. ada beberapa orang memang yang mau hanya melihara tanaman-tanaman mahal doang, karena memang mereka mau menunjukkan strata sosial mereka udah sejauh itu wajar sih. Iya, iya. Sama aja kayak kita mau pakai jam cuma maunya jam mahal, atau Iya, ya iya. mobil maunya mobil mahal aja gitu. Itu Kalau kayak balik tanaman lagi sih hias tuh gimana sih, Phil? Kayak anggrek, gue waktu kecil inget banget. Gue main bola, ketendang nih anggrek, punya nyokap gue disentil sama nyokap gue. iya, udah kayak ngilangin Tupperware ya. Iyalah, mestinya sesuatu. Karena kan kalau Tupperware hilang lo mesti bisa beli, kalau tanaman hilang lo rawatnya susah, setengah mampus gitu. Ya wajar sih kalau mama lu marah. Siap-siap. Ini ada pertanyaan dari Mbak Leika juga menarik nih. Ya. Kita kan Boleh selalu jadi ngomongin tanaman yang dipot-potin ya. Pertanyaannya adalah, aku mau tanya dong, tanaman itu kan akan tumbuh, punya cabang lagi dan harus dipisahkan potnya. Aku mau tanya, kalau potnya udah mulai berlebih dan tempatnya udah bingung mau ditaruh di mana lagi, itu gimana mensiasatinya? Terlebih kalau tanaman di pot, dia akan beranak terus dan terus. Itu berarti ada proses yang namanya repotting atau propagation.
kamu bisa cek YouTube nanam tanaman atau beberapa IGTV bagaimana cara mengembangbiakan si tanaman ketika potnya itu udah kekecilan. Ibaratnya kayak kita nih, badan kita udah 60 kilo tapi kita udah nggak muat baju es. Itu sesimpel itu contohnya. Jadi emang susah. Itu repotting tuh apa ya? Jadi sama aja kayak kita udah kegemukan tapi dikasih baju kekecilan. Jadi kan kita sesak. Sama juga tanaman kayak gitu. Artinya kita harus mindahin si tanaman ke pot yang lebih gede, atau tanaman itu dipecah-pecah menjadi beberapa pot. Itu namanya propagation. Itu nanti lebih teknis sih, kamu bisa cek di YouTube atau di IGTV tuh ada. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Mbak Putri Ivi. Jadi pertanyaannya ini adalah yang terkait dengan corona banget dan masa sekarang. Halo Mbak Putri Ivi, terima kasih pertanyaannya. Saya menanam tanaman pangan seperti sayur sudah 2 minggu terakhir sejak masa lockdown. Tanaman pangan kan kebanyakan butuh matahari penuh sekitar 6-8 jam sehari. Tapi problem saya dan mungkin kebanyakan orang yang mulai bercocok tanam seperti saya adalah lahan yang kecil dan yang terbatas. Saya pribadi harus memindahkan tiap pagi, siang, sore mengikuti arah matahari. Saat lockdown sih oke-oke saja karena banyak waktu di rumah. Tapi ketika masuk waktu kerja seperti sekarang, waktu berkurang untuk tanaman. Adakah tipsnya untuk merombak rumah yang mengikuti dengan tanaman maksudnya? Dan juga tips untuk merawat tanaman ketika waktunya sudah berkurang karena sudah mulai banyak bekerja di kantor. Sebetulnya nggak ada alasan ya, balik lagi kita bisa ngerjain by the way pertanyaannya menarik karena saya pun mengalami. Jadi sebetulnya karena kerjaan padat kita ngurus tanaman sendiri aja karena susah. Tapi sebetulnya nggak ada alasan sih. Jadi si tanaman itu kamu bisa urus di pagi hari sebelum berangkat kerja, sama pulang, sama weekend. Jadi sebetulnya bisa tiap hari. Cuman bedanya adalah tenggang waktunya. Jadi itu. Ini pertimbangan juga buat teman-teman. Jangan terkecoh ketika developer menawarkan harga murah yang hadap barat. Karena itu jelek. Jadi lebih baik yang hadap timur gitu ya. Nah, untuk urusan jangan tertipu sama marketing. Berarti untuk kayak begitu-begitu kalian bisa komunikasikan ke Jo Yanuar nih supaya bisa tahu si rumahnya tuh kayak gimana. Tapi ya balik lagi sih untuk waktu tanaman ya sebetulnya semua bisa. Bisa pagi sama bisa sore dan bisa weekend. Jadi bisa tiap hari, nggak ada alasan buat yang udah sibuk banget nih nggak bisa, sama tuh masalah prioritas aja. Siap. Mbak Putri, gimana? Mungkin ada yang pembelaan nih, ada kendala lagi nggak yang lain? Kebetulan ini calon suaminya Mbak Upil juga hadir di sini, seorang arsitek gitu yang memang fokus di tanaman, yang bisa membantu jawab. Cukup mungkin Mbak Putri ya? Halo Mas Jiwa nih, Mas Jiwa mau menambahkan. Halo Mas Jiwa, silakan. Saya nyimak aja Mas. Kok kamu nggak ada fotonya sih? Ini dia senyum tuh. Itu video. Iya, bukan video. Gimana Mas Jiwa? Ini kan nanam tanaman project sudah mulai banyak merombak demi tanaman. Jadi sekarang orientasinya bukan hanya manusia lagi, mungkin ada kepeliharaan, ketanaman gitu. Yang dihadapi selama beberapa waktu terakhir ketika masa lockdown dan WFH ini apa ya? Ketika orang mau benar-benar bikin rumah yang proper secara ya mungkin pencahayaan buat tanaman, penghawaan gitu ya, atau misalnya yang percaya Feng Shui gitu yang sangat fisika bangunan gitu. Pertimbangannya apa aja Mas Jiwa ya? Sebenarnya kan kalau rumah kan balik lagi ke ini ya, individu masing-masing. Pasti kan nggak bisa dong kalau dipaksain. Nggak suka tanaman tapi tiba-tiba ngikutin tren. Itu kan kayak tren mainstream yang banyak dilakukan orang lain padahal kita tidak suka tapi ngikutin kan jadi percuma. Jadi lebih baik sih kalau memang mau merawat tanaman ya memang benar-benar serius, karena kan tanaman itu juga makhluk hidup. Ya kita untuk merawat makhluk hidup ya harus punya rasa tanggung jawab lah paling enggak. Jadi sih kalau bagi saya sih kalau ingin merawat tanaman ya jangan mengikuti tren. Jadi memang benar-benar serius, pengen membuat suasana rumahnya menjadi lebih nyaman, lebih sejuk dan mungkin membuat fresh untuk setiap harinya. Karena kan tanaman juga salah satunya ketika kita mungkin pulang dari kerja melihat yang hijau-hijau kan jadi stress healing. Stress healing kan itu salah satunya. Jadi kalau bagi saya sih ketika mungkin ada klien mungkin renov rumah atau memaksakan ini ya kalau memang tidak cocok ya mending
mending dialihkan ke yang lain, karena kan tidak semua orang untuk passionnya itu di merawat tanaman. Iya. Ya jangan sampai istilahnya tanaman ini dijadikan tren sementara ya, kayak sepedaan Iya. gitu. Ya, kalau bisa rutin nih ya sepedaan, ya tanam tanaman gitu ya. Berjemur. Baik lagi. Jadi ya efek positifnya PSBB ini harusnya membuat kita jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Betul, Iya. betul. Karena kan terlalu banyak waktu luang ya harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ada sesuatu yang bisa kita bisa setelah masa 3 bulan terakhir nggak ngapa-ngapain, masa tiduran doang gitu. Harusnya kan ada sesuatu yang kita kerjakan. Entah jadi lebih bisa masak lah, atau ada film banyak yang kita tonton, atau buku kah, atau ya tanaman lagi sendiri. Siap. Kita sampai di akhir acara, Mbak Upil. Saya coba bacakan kesimpulan berdasarkan diskusi kita tadi. Saya coba bacakan, mohon izin. Tanam tanaman berawal dari hobi dan masalah sulitnya mencari tanaman indoor yang bisa dibeli online pada beberapa tahun lalu. Ternyata inisiatif ini memberikan banyak nilai positif, dari menyehatkan mental, meningkatkan semangat lebih produktif, hingga memperluas networking lewat komunitas. Tanaman selain hobi dan elemen dekor sekarang sudah sejauh menjadi bagian dari identitas diri dan strata sosial seseorang. Yang penting dipahami adalah untuk memperlakukan tanaman sebagai makhluk hidup, sehingga istilah plant parent seharusnya tidak berlebihan, sama seperti memperlakukan binatang peliharaan dan makhluk hidup lainnya. Gitu kira-kira kesimpulan dari saya. Mungkin teman-teman jangan cabut dulu, kita foto bareng dulu. Mungkin sudah bisa dinyalakan semua videonya, supaya kita bisa foto bareng ya teman-teman. Kapan lagi nih foto sama Mbak Upil? Halo. Nanti fotonya di-share di WhatsApp group. Mbak Upil, statement terakhir, mungkin katakan beberapa kalimat, mungkin next-nya nanam tanaman pengen seperti apa, atau kesan-pesan supaya merawat tanaman atau merawat tanamannya supaya lebih maksimal gitu. Silakan. Aku pesannya kayaknya lebih ke, kalau misalnya kalian mau coba tanaman terus ngerasa tanaman yang gue punya murah, nggak kayak yang lain mahal, atau gue cuma coba-coba doang nih gitu. Udah coba dulu, mulailah dari tanaman yang kalian mampu, kalian punya, kalian bisa. Jadi jangan memaksakan gue harus punya yang mahal, gue harus punya kolektor punya, enggak. Punyalah rawatlah tanaman dari yang kalian mampu dulu, dari yang semurah mungkin, ya pokoknya yang dari kalian mampu. Jadi jangan memaksakan. Dan yang penting adalah tanaman itu adalah sesuatu makhluk hidup yang perlu kamu rawat. Jadi jangan membeli atau ambil dari teman karena cuma ngikutin tren, habis itu nggak dirawat, jadi tanamannya mati. Karena tanaman itu harus dilakukan secara konsisten dan kita harus komit, kita harus ngerawat si tanaman itu supaya bisa survive hidup. Sama aja kayak kita ketika kita mau adopsi kucing, ya udah kita harus komit, jangan beli atau membawa pulang kucing cuma karena lucu, tapi kita memang betul-betul mau ngerawat, mau nyiram dan lain-lain gitu. Oke. Terima kasih. Kata-kata penutupnya teman-teman boleh dinyalakan videonya. Kita foto bareng ya. Mbak Zara boleh dikasih aba-aba. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, apa lagi? 1, 2, 3. Oke, all good. Siap. Mbak Zara mungkin ada polling yang mau disampaikan? Polls. Ada sedikit pertanyaan aja sih teman-teman. Ya. Feedback untuk ini polling sedikit sih supaya teman-teman kualitas kita makin baik. Nanam tanaman juga makin bisa berkarya dengan baik. Ini polling yang teman-teman bisa checklist aja, hanya beberapa pertanyaan aja. Hanya 2 pertanyaan nih. Supaya kedepannya kan si Aksen Talks ini masih jalan rutin per minggu teman-teman. Supaya bisa makin menginspirasi, mengisi waktu teman-teman gitu ya. Supaya bisa lebih produktif. Pil, thanks banget ya waktu dan kesempatannya. Wah, gue jadi belajar banyak nih. Iya, gue yang thank you lagi dikasih ruang diskusi keren kayak gini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya, coba dari dulu gue invest ke nanam tanaman. Ya, gue sekarang. Canda aja lo ah. Kita nanti ketemu offline dong, kapan-kapan. Ayo, boleh. Kapan? Itu kan ada WhatsApp group tuh dibuatin sama kita ke teman-teman yang ikutan di sini. Mungkin bisa di-share juga. Teman-teman juga follow ya. Jangan lupa nanam tanaman sama nanam tanaman project.
ada Wiyah Riwan untuk info yang lebih lanjut. Gue sukanya nanam tanaman itu bukan hanya sekedar jualan, tapi juga ada materi edukasi yang di-share. Luar biasa. Gue jadi belajar banyak. Thank you. Siap. Nuhun pisan ya teman-teman, sekali lagi dengan kalimat penutup ini dan kesimpulan dari Mbak Upil berakhir juga acara Aksen Talks kali ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mbak. wabarakatuh. Thank you. Bye. Terima kasih banyak teman-teman. Mas Yanwar. Terima kasih banyak. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!